Bab 1146, Buah Lezat 2. Apa, peri kecil itu jelas tidak bereaksi terhadap kata-kata Shen Yanxiao, dia menatapnya dengan linglung. Shen Yanxiao tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memasukkan kembali kantong uang itu ke sakunya dan mengambil buah untuk dimakan. Dengan suara berderak, keempat peri yang membatu itu terbangun. Ketiga peri itu menatap Shen Yanxiao dengan tak percaya. Kau benar-benar menghabiskan uang untuk membeli sampah ini. Tidakkah kau tahu bahwa ada pohon buah yang ditanam di utara kota Malam Wangi dan kau dapat memetiknya dengan 1 koin kristal? Peri dengan lencana kuning itu menatap Shen Yanxiao dengan heran. Sulit baginya untuk mempercayai bahwa peri secantik itu akan melakukan hal bodoh seperti itu. Aku tahu. Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan menatapnya tanpa rasa malu. Jadi apa? Itu urusanku? Apa yang ingin aku beli? Aku tidak butuh campur tanganmu dalam urusanku. Saya punya uang dan saya siap ditipu. Gigit saya kalau bisa. Penampilan Shen Yanxiao yang tak tahu malu menyebabkan ekspresi ketiga elf menjadi hitam. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Peri yang memimpin merasa sulit untuk percaya bahwa ada bajingan sejenis itu. Jarang sekali dia bersikap baik untuk mengingatkannya. Bukan saja dia tidak berterima kasih, tetapi dia bahkan menjawabnya dengan cara yang begitu sombong. Dia merasa tercekik. Kau tidak malu menggunakan uang sukumu untuk melakukan hal seperti itu. Sebagai perician, kau harus memiliki kesadaran diri seperti perician. Membuang-buang sumber daya sukumu demi harga dirimu yang bodoh. Pemimpin para peri itu melirik lencana Qian di dada Shen Yanxiao dan berbicara dengan sedikit jijik. Perician adalah peri yang paling lemah dan paling tidak berguna di dunia peri. Mereka pada dasarnya tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Perician yang ditempatkan di kota-kota tingkat Qian oleh berbagai suku akan mengumpulkan sebagian koin kristal yang dialokasikan oleh suku mereka setiap bulan. Koin kristal yang dibagikan sangat sedikit dan hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, ada juga beberapa perician yang akan menerima perlakuan istimewa karena hubungan mereka dengan eselon atas suku mereka. Namun, perlakuan istimewa semacam ini terbatas pada banyaknya koin kristal. Bahkan elf Qian yang paling diunggulkan tidak akan pernah bisa naik pangkat dan memasuki kota tingkat atas. Dompet Shen Yanxiao tidak sedikit, dan itu bukan harta yang bisa dikumpulkan oleh elf Qian biasa. Oleh karena itu, ketiga elf itu berasumsi bahwa Shen Yanxiao adalah orang yang tidak berguna yang dimanja oleh para petinggi suku mereka. Dia memiliki banyak koin kristal, jadi dia bisa menghambur-hamburkannya tanpa hambatan. Banyak elf yang meremehkan favoritisme ini. Ketiga elf itu semakin membenci Shen Yanxiao. Bindong, lupakan saja. Bagaimana mungkin orang bodoh seperti dia yang hanya bisa hidup di kota tingkat Qian punya otak untuk memikirkan konsep menabung? Sampah adalah sampah. Mereka tidak berpikir untuk maju dan hanya akan menghambur-hamburkan kekayaan suku tanpa kendali. Dia hanya bisa tinggal di kota seperti ini selama sisa hidupnya. Mengapa repot-repot dengan sampah ini? Seorang perician yang berdiri di samping peri kuning dengan kasar mengejek tindakan Shen Yanxiao. Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan menatap lencana Qian di dada peri itu. Level Qian itu sampah. Lalu bagaimana dengan dia yang juga memakai lencana Qian? Peri biru itu jelas merasakan tatapan Shen Yanxiao. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan agak arogan, "Apa yang kamu lihat?" Bab 1147, Buah Lezat 3. Shen Yanxiao mencibir. Sikap Shen Yanxiao yang meremehkan membuat peri yang sombong itu tidak senang. Peri kuning, Bindong, mengerutkan kening dan berkata kepada antek-anteknya, "Meskipun kalian berdua adalah perician, kalian tidak seperti dia. Aku akan membawa kalian berdua untuk mengikuti ujian dalam waktu seminggu. Jangan seperti sampah yang hanya tahu cara menyia-nyiakan sumber daya suku mereka." Ketika kedua elf Qian itu mendengar itu, ekspresi kegembiraan langsung muncul di wajah mereka. Bindong sudah memasuki kota tingkat kuning, jadi dia memiliki pemahaman tertentu tentang ujian kemajuan. Dengan bimbingannya, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk maju. "Terima kasih." Bindong mengangguk sedikit dan menunjukkan ekspresi arogan. "Aku akan membantumu asalkan kamu punya pola pikir untuk maju. Itu lebih baik daripada sampah yang hanya tahu cara makan dan menunggu kematian." Sampah. Shen Yanxiao terkekeh. Dia samar-samar ingat bahwa sejak dia bereinkarnasi, akan selalu ada beberapa orang idiot sembrono yang akan menempelkan kata ini padanya. Shen Yanxiao tersenyum.
Dia memiringkan kepalanya dan dengan malas menatap ketiga elf yang sedang berbicara sendiri. Jika kalian tidak membeli apapun, jangan berdiri di depan toko. Jangan bilang para elf dari kota tingkat kuning tidak tahu sopan santun. Ekspresi Bin Dong menjadi gelap saat dia melotot ke arah Shen Yanxiao. Tidak tahu malu, Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, menurutku aneh. Dia mendirikan kios untuk berbisnis, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa kamu terburu-buru ke sini? Mungkinkah kamu lapar dan ingin makan? Apakah kamu miskin? Jika memang begitu, kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Aku mentraktirmu hari ini agar kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau. Aku tidak ingin kamu mengeluarkan uang. Siapa yang kau panggil miskin? Di dunia elf dengan hierarki yang ketat, Bin Dong belum pernah melihat elf Qian yang berani bersikap begitu tak terkendali di depan elf kuning. Siapa yang menjawabku? Shen Yanxiao menunjukkan ekspresi tidak tahu malu. Bukankah kau suka berpura-pura menjadi orang yang mulia dan acuh tak acuh? Jadi bagaimana jika aku bajingan? Jika kau mampu, kau dapat mencoba menjadi bajingan yang lebih dariku. Meskipun ketiga elf itu memiliki kepribadian yang sombong, sifat mereka membuat mereka tidak mampu melontarkan hinaan. Setelah Shen Yanxiao mengejek mereka, wajah mereka memerah tetapi mereka tidak punya cara untuk membantah. Mereka hanya bisa melotot marah ke arah Shen Yanxiao. Kota macam apa yang membesarkan peri seperti itu? Kau bahkan tidak kuat, kau hanya tahu cara bicara. Kau bisa mengikuti saja peri suku Monsin ini. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan dengan tinggal bersama peri dari suku yang bahkan ditolak oleh Raja Peri. Wajah Bin Dong pucat pasi saat dia mendengus dan berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin tinggal di dekat peri yang tidak tahu malu itu lebih lama lagi. Ketika kedua elf Qian itu melihat Bin Dong pergi, mereka segera mengikutinya. Sebelum pergi, mereka menatap tajam ke arah Shen Yanxiao. Namun, seorang pencuri yang tidak bermoral menatap mereka sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak merasa tidak senang. Saat menyaksikan ketiga elf yang tak dapat ditebus itu pergi, Shen Yanxiao tiba-tiba merasakan tarikan pada pakaiannya. Bingung, dia berbalik. Peri kecil itu menarik pakaiannya dengan ekspresi khawatir, dan matanya yang berkaca-kaca dipenuhi kekhawatiran dan tanggung jawab. Kakak, terima kasih, tapi memprovokasi peri itu akan mendatangkan masalah untukmu. Peri kecil itu berterima kasih atas bantuan Shen Yanxiao, tetapi dia takut Bin Dong akan menimbulkan masalah bagi Shen Yanxiao. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara level mereka, dan dia tidak ingin melihat dermawannya dalam masalah. Bab 1148, Buah Lezat 4. Melihat wajah kecil yang polos itu, tatapan Shen Yanxiao juga menjadi lembut. Mungkin karena beberapa gadis kecil yang lucu terus-menerus muncul di sekitarnya, tetapi Shen Yanxiao selalu punya tempat di hatinya untuk anak-anak kecil. Mungkin semua yang dialaminya di kehidupan sebelumnya telah mengalir ke dunia ini. Setiap kali melihat anak-anak yang bodoh dan naif ini, dia selalu berharap mereka bisa tumbuh tanpa rasa khawatir. Hal yang sama terjadi pada Lan Fengli dan Yin Jiuchen. Shen Yanxiao berjongkok dan mengulurkan tangan untuk membelai rambut peri kecil itu sambil tersenyum. Aku tidak takut pada mereka. Kamu tidak perlu khawatir. Peri kecil itu menatap Shen Yanxiao dengan ragu. Tak lama kemudian, dia menundukkan kepalanya dan menatap koin kristal di tangannya. Sambil mengedipkan matanya, dia mengangkat kepalanya dan memasukkan kembali koin-koin itu ke tangan Shen Yanxiao. Kakak, aku tidak mau koin-koin ini. Terima kasih telah menyelamatkanku kali ini. Aku tahu kau mencoba menolongku tadi. Kau tidak bisa menghabiskan semua buah ini sebagai peri. Aku tidak mau uang. Kau boleh makan sebanyak yang kau mau. Aku tidak mau menerima uang. Peri kecil itu mengedipkan mata polosnya dan menatap Shen Yanxiao dengan penuh tekad. Oh, seorang gadis kecil bertingkah lucu. Itu sangat mematikan. Shen Yanxiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat melihat gadis kecil yang sangat keras kepala itu. Memang, apa yang dia lakukan sebelumnya adalah karena dia tidak senang dengan ketiga peri yang sombong itu. Dia tidak mungkin menghabiskan semua buah di sini. Namun, peri biasa tidak akan pernah keluar untuk berbisnis kecuali mereka sudah kehabisan akal. Ini ada hubungannya dengan kepribadian mereka. Bagi peri kecil untuk keluar menjual buah di usia yang begitu muda, dia pasti mengalami beberapa kesulitan. 20 koin kristal hanyalah setetes air dalam ember bagi Shen Yanxiao, namun itu merupakan jumlah yang besar bagi seorang peri Qian.
Tidak perlu, aku punya banyak teman. Mereka akan membantuku memakannya. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, masih ada 3 maskotnya di penginapan, kan? Mereka akan membantunya memakan semuanya. Setelah mengatakan itu, dia memasukkan kembali koin kristal itu ke tangan peri kecil itu. Peri kecil itu buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak, meskipun kamu menginginkan buah-buahan ini tidak memerlukan banyak uang. Gadis kecil itu sangat jujur dan tidak bermaksud mengambil keuntungan dari Shen Yanxiao. Shen Yanxiao merasa tidak berdaya dan bertanya dengan santai, apakah kamu berencana untuk menjual buah di masa depan? Peri kecil itu tertegun. Dia berpikir sejenak dan berkata, iya. Kalau begitu, uang ini bisa dianggap sebagai uang muka. Aku akan mengambilnya saat kamu mengisi ulang persediaan. Shen Yanxiao dengan santai mengelabui dia. Peri kecil itu memiringkan kepalanya dan memikirkan kata-kata Shen Yanxiao. Dia merasa itu masuk akal. Ditambah lagi, dia benar-benar membutuhkan uang. Kalau tidak, dia akan memberikan semua buah itu kepada saudari ini secara gratis. Kakak, apakah kamu sedang senggang sekarang? Aku masih punya banyak buah di rumah. Ikutlah denganku, aku akan membawakannya untukmu. Kata peri kecil itu. Shen Yanxiao terdiam. Anak ini benar-benar keras kepala. Shen Yanxiao ingin menolak, tetapi suara Xiu terdengar pada saat itu. Ikuti dia. Apa? Shen Yanxiao tercengang. Tuan Xiu tidak pernah menjadi orang yang picik. Buah yang baru saja kamu makan memiliki efek menguntungkan pada sumber kehidupanmu. Tidak mungkin buah-buahan di benua Dewa Bulan menghasilkan efek seperti itu. Ikuti dia dan cari tahu mengapa buah-buahan yang dijualnya berbeda. Setelah Shen Yanxiao memakan buah itu, dia sama sekali tidak menyadari efek itu. Namun, Xiu jelas merasakan perubahan halus pada sumber kehidupannya. Bab 1149, Buah Lezat 5. Efek kecil ini sulit untuk diperhatikan. Jika Xiu tidak tinggal di danau hati Shen Yanxiao dan dapat dengan jelas merasakan semua perubahan halus di tubuhnya, dia mungkin tidak akan menyadarinya. Shen Yanxiao terkejut. Buah dapat meningkatkan pertumbuhan sumber kehidupannya. Bagaimana cara kerjanya? Tanya Shen Yanxiao. Xiu menjelaskan, buah ini memungkinkan sumber kehidupanmu menyerap kekuatan pohon kehidupan secara lebih menyeluruh. Namun, efek ini hanya sementara. Aku memperkirakan bahwa penyerapan kekuatan pohon kehidupan akan meningkat 1 tingkat untuk jangka waktu yang singkat setelah memakan buah ini. Hebat sekali. Shen Yanxiao terkejut. Sejujurnya, dia tidak merasakan apapun. Saat ini, yang paling ia pedulikan adalah meningkatkan kekuatan hidupnya. Jika buah ini benar-benar dapat membantunya menyerapnya dengan lebih efisien, maka itu akan sangat hebat. Aku melihat buah yang baru saja kamu makan tadi, tetapi aku tidak melihat adanya kelainan. Penampakannya mirip dengan buah-buahan biasa yang dapat kamu temukan di benua Dewa Bulan. Hanya setelah memakannya, buah itu menunjukkan keunikannya. Menurut dugaanku, keunikan buah ini seharusnya terletak di dalamnya. Jika memungkinkan, cobalah untuk menemukan sebanyak mungkin. Itu hanya akan bermanfaat bagimu. Setiap kali menyangkut kekuatan Shen Yanxiao, Xiu akan selalu lebih memperhatikan daripada dia. Setelah darah elf Shen Yanxiao bangkit, dia tidak bisa lagi membuka segelnya sendiri. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk membuka segel yang tersisa. Shen Yanxiao menyentuh dagunya dan menyipitkan matanya saat dia menatap peri kecil yang masih menunggu jawabannya. Apakah kamu punya lebih banyak buah-buahan ini? Shen Yanxiao bertanya dengan tenang. Peri kecil itu langsung mengangguk. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan pergi ke rumahmu untuk mengambilnya. Mendengar bahwa Shen Yanxiao telah menerima undangannya, wajah peri kecil itu langsung menunjukkan sedikit kegembiraan dan kegembiraan. Dia melepaskan tangan Shen Yanxiao dan melangkah lebar dengan kedua kakinya yang pendek sebelum dia menyibukkan diri di kios kecil itu. Dia mengeluarkan tas kain besar dan memegangnya di tangannya. Dia memindahkan peti kayu kecil dan memanjat. Kemudian, dia berjinjit dan mengulurkan tangan kecilnya sebelum memasukkan semua buah-buahan di kios ke dalam tas. Shen Yanxiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat melihat penampilannya yang sangat menggemaskan. Dia ingin maju dan membantu, tetapi saat dia mendekat, peri kecil itu langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Aku akan melakukannya. Shen Yanxiao tidak punya pilihan lain selain minggir dan diam-diam menatap peri kecil itu. Tidak banyak yang ada di kios itu, hanya beberapa buah.
Setelah beberapa saat, peri kecil itu selesai mengemas semua buah ke dalam tas. Meskipun tidak banyak, tas buah itu tampak besar di samping tubuhnya yang mungil. Shen Yanxiao menepuk jidatnya. Kemudian, dia melangkah maju dan dengan tegas mengambil tas itu. Dia kemudian membuka cincin interspatial dan menaruhnya di dalamnya. Akan tetapi, pada saat itu juga, peri kecil itu tiba-tiba menerkam tangan Shen Yanxiao yang sedang memegang tas itu. Shen Yanxiao terdiam. Dia menatap peri kecil yang tergantung di lengannya dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Peri kecil itu berkata dengan serius, "Buah-buah ini tidak bisa ditempatkan di cincin interspatial." Kenapa? Shen Yanxiao bingung. Selain fakta bahwa cincin interspatial tidak dapat menyimpan makhluk hidup apapun, seharusnya tidak ada masalah dengan menyimpan barang lainnya. Ketika dia keluar sebelumnya, dia telah meletakkan banyak buah di dalam tasnya, dan tidak ada yang salah dengan buah-buahan itu. Bab 1150, Buah Lezat 6. Peri kecil itu berkata dengan cemas, "Ayah berkata buah itu tidak enak rasanya jika ditaruh di dalam." Peri kecil itu menatap Shen Yanxiao dengan gugup, takut dia akan memasukkan tas itu ke dalam cincin interspatialnya. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Sebelum buah itu dipetik, buah itu tumbuh bersama pohon dan dianggap sebagai makhluk hidup. Namun, setelah buah itu dipetik, buah itu tidak bisa lagi dianggap sebagai makhluk hidup yang utuh. Oleh karena itu, tidak akan ada masalah bahkan jika buah itu ditempatkan di cincin interspatial. Jadi kata-kata peri kecil itu membuatnya bingung sejenak. Xiu menyebutkan bahwa buah ini memiliki pengaruh terhadap sumber kehidupannya. Mungkinkah buah ini memang berbeda dari buah biasa? Dengan pemikiran ini, Shen Yanxiao tidak berani mengembalikan buah-buah itu begitu saja. "Kalau begitu, bawa saja," kata Shen Yanxiao. Baru kemudian peri kecil itu melepaskan tangan Shen Yanxiao. Mungkin karena dia terlalu tegang, tetapi peri kecil itu menyadari bahwa dia terlalu kasar. Sekarang setelah dia tenang, dia langsung tersipu ketika dia melihat Shen Yanxiao. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud." Peri kecil itu tersipu. Shen Yanxiao terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun fisiknya saat ini tidak sebanding dengan saat dia masih manusia, dia tidak selemah itu. Dia mungkin juga mengambil tas itu dan pergi bersama peri kecil itu. Kota para elf sangat berbeda dengan kota manusia. Hamparan tanaman hijau yang luas terlihat di kota itu. Selain beberapa jalan utama, ada banyak area di kota itu yang dipenuhi pepohonan besar. Tempat tinggal para elf yang sebenarnya adalah di pepohonan besar ini. Mereka membangun rumah pohon di batang pohon yang tebal dan tinggal di sana. Sebagian besar bangunan lain di kota itu memiliki kegunaan lain. Peri adalah anak alam, jadi mereka lebih bersedia tinggal di tempat yang dekat dengan alam. Shen Yanxiao mengira rumah peri kecil itu tidak jauh di belakang jalan. Namun, peri kecil itu membawanya langsung melewati pepohonan hijau dan masuk lebih dalam. Shen Yanxiao berjalan melewati pohon tempat tinggal para elf dan menatap para elf yang tinggal di dahan-dahan pohon yang tinggi. Sinar matahari yang bersinar melalui dedaunan yang lebat menyinari rumput, memberikan kehangatan yang membuatnya merasa nyaman. Mereka memang sangat ramah lingkungan. Shen Yanxiao berpikir dalam hati. Peri kecil itu menarik Shen Yanxiao di sepanjang jalan. Setelah melewati hamparan tanaman hijau, Shen Yanxiao menyerah mencari tempat tinggal peri kecil itu dan membiarkannya menyeretnya ke depan. Namun, semakin jauh mereka berjalan, semakin sedikit pohon yang ada di padang rumput. Pohon-pohon yang berkumpul membentuk payung hijau perlahan menghilang. Sinar matahari menyinari tanah dan semakin sedikit elf yang muncul. Terlebih lagi, pohon-pohon di sini jelas lebih kecil dari pohon-pohon sebelumnya. Jika pohon-pohon di sini dikatakan setinggi langit, maka pohon-pohon di sini tampak lebih kecil lagi. "Kakak, kita hampir sampai." Peri kecil itu menoleh ke arah Shen Yanxiao, matanya penuh kegembiraan. Shen Yanxiao mengangguk. Setelah mereka berjalan ke pohon besar, dia bisa dengan jelas merasakan tatapan tidak bersahabat dari segala arah yang menatap mereka. Ada sesuatu yang salah di sini. Para elf tidak seemosional manusia. Namun, tidak umum untuk menunjukkan permusuhan dan penolakan yang begitu kuat. Shen Yanxiao menggertakkan giginya. Apakah ada yang salah dengan penyamarannya? Bab 1151, Pengkhianat Peri 1. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melintas, dan Shen Yanxiao segera menghindar. Namun, sedetik kemudian,
bayangan hitam itu langsung melewati tempat Shen Yanxiao berdiri dan menghantam bahu peri kecil itu. Peri kecil itu mengerang kesakitan. Di tanah, sebuah batu kecil terlihat menggelinding. Shen Yanxiao terkejut. Jelas bahwa batu itu ditujukan pada peri kecil sejak awal. Tak lama kemudian, beberapa batu lagi terus berjatuhan dari atas, dan sasaran yang dituju tetaplah peri kecil itu. Memutuskan untuk mengakhiri lelucon ini, tubuh lincah Shen Yanxiao segera berlari ke arah peri kecil itu, dan dengan merentangkan lengannya, dia menariknya ke dalam pelukannya, melindunginya dari hujan batu. Siapa itu? Shen Yanxiao menyipitkan matanya saat melihat tumpukan batu padat di tanah tempat peri kecil itu berdiri sebelumnya. Tidak mengherankan jika dia sangat tidak senang. Meskipun para elf memiliki temperamen yang dingin, mereka tidak akan berusaha menyakiti seorang anak kecil. Dalam waktu singkat saat ia bertemu dengan peri kecil ini, ia telah melihat dua kelompok peri menindasnya. Setelah Shen Yanxiao berteriak, beberapa elf muda menjulurkan kepala mereka dari balik dedaunan lebat di pohon. Mereka semua tampak sangat cantik dan tampan, tetapi mereka sama sekali tidak berekspresi. Satu-satunya yang bisa dia lihat adalah penghinaan dan kebencian di mata zamrud mereka. Kamu tidak seharusnya bersama peri seperti itu. Mereka bukan orang baik. Seorang peri muda yang tampak berusia sekitar 11 atau 12 tahun berdiri di dahan pohon dan menatap dingin ke arah Shen Yanxiao dan peri kecil yang menggigil di pelukannya. Oh, kenapa? Shen Yanxiao mencibir. Suku Monsin adalah pengkhianat bagi para elf. Suku mereka telah bersekongkol dengan manusia untuk menghancurkan dunia yang damai milik para elf. Dia adalah pengkhianat bagi para elf. Jika kau bersamanya, kau juga akan menjadi pengkhianat. Elf muda lainnya menjulurkan kepalanya dari dahan pohon. Dia dipenuhi dengan permusuhan terhadap elf kecil itu. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Jika pelakunya adalah elf dewasa seperti Bindong, dia akan menghukum mereka tanpa ragu-ragu. Namun, di depan sekelompok elf muda, tangannya terikat. Mereka masih sangat muda, jadi mengapa mereka begitu memusuhi peri kecil di sisinya? Kami bukan pengkhianat. Paman Yu adalah orang baik. Dia tidak pernah menyakiti peri manapun. Peri kecil itu dilindungi di belakang Shen Yanxiao. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan keberanian untuk membela diri ketika mendengar tuduhan mereka. Paman Yu, secercah cahaya cemerlang langsung melintas di benak Shen Yanxiao. Shen Xiu pernah menyebutkan bahwa nenek dari pihak ibunya adalah seorang elf dari suku Monsin dan ibunya, Wen Ya, telah membuat namanya terkenal di benua Dewa Bulan. Dia menduga bahwa garis keturunan Wen Ya lebih dekat dengan para elf. Oleh karena itu, sebelum Wen Ya mencapai usia dewasa, tidak ada elf yang menduga bahwa dia adalah darah campuran antara manusia dan elf. Baru setelah Wen Ya mencapai usia dewasa, garis keturunan manusianya akhirnya terbangun, para elf akhirnya menemukan kelainannya. Setelah itu, ibunya tidak dapat melanjutkan hidup di benua Dewa Bulan. Ia hanya dapat kembali ke benua cahaya dan bertemu ayahnya, Shen Yu. Ketika Shen Yanxiao melihat proyeksi Wen Ya saat ia membangkitkan darah elfnya, ia selalu menduga bahwa Wen Ya masih hidup. Ia pernah mencoba untuk mendapatkan informasi tentang ibunya dari Shen Xiu, tetapi Shen Xiu selalu menghindar untuk menjawabnya. Shen Yanxiao memiliki pertanyaan dalam benaknya, apakah orang tuanya masih hidup? Mungkinkah mereka tidak punya pilihan selain menyembunyikan jejak mereka karena suatu alasan? Mungkin, mereka berada di benua Dewa Bulan, bab 1152, Pengkhianat Peri, 2. Peri kecil di belakangnya berasal dari suku Monsin, dan memang suku ibunya. Selain itu, Paman Yu yang tidak sengaja disebutkannya, mungkinkah ayah Shen Yanxiao, Shen Yu? Tanda tanya besar melayang di atas kepala Shen Yanxiao. Dia ingin tahu segalanya, tetapi dia tidak terburu-buru untuk bertanya karena masalah di hadapannya belum terselesaikan. Pengkhianat adalah pengkhianat. Para elf dari suku Monsin telah tumbang. Kalau tidak, mengapa kalian diusir dari kota angin? Bahkan Raja Elf telah meninggalkan kalian. Tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Para elf itu tidak mempercayai penjelasan peri kecil itu. Suku Monsin telah diusir dari Wind City. Shen Yanxiao sedikit terkejut. Suku Monsin dianggap sebagai suku yang maju di antara para elf, dan status mereka di benua Brilliance hampir sama dengan keluarga burung Vermilion di benua Brilliance. Semua suku maju tinggal di kota-kota tingkat hitam, dan kota angin adalah salah satu dari 5 kota tingkat hitam. Akan tetapi, suku Monsin telah diusir dari kota angin,
yang berarti status mereka sebagai suku maju terhapus. Mungkinkah semua ini karena mereka memiliki hubungan dengan manusia? Shen Yanxiao mengerutkan kening. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Menghadapi kritik dan makian mereka, peri kecil itu tampak sangat rapuh. Ia ingin menjelaskan lebih baik, tetapi para peri yang berdiri di dahan pohon sudah mengambil batu dan melemparkannya ke arahnya lagi. Shen Yanxiao sangat marah saat melihat intimidasi yang begitu mencolok. Dia segera mengeluarkan klimens dari cincin interspatialnya dan melemparkan tasnya ke tanah. Dia memasang 5 anak panah pada tali busur dan segera menembak batu-batu yang datang. Anak panah itu dengan mudah menembus batu-batu. Bagaimana mungkin batu-batu yang dilemparkan para elf muda dengan tangan kosong dapat menyaingi anak panah yang ditembakkan Shen Yanxiao dengan klimens? Dengan semua batu yang tertusuk, anak panah Shen Yanxiao tidak berniat untuk berhenti. Dalam sekejap mata, 5 anak panah melesat ke arah anak-anak yang tidak patuh itu. Sial, sial, 5 suara renyah terdengar saat kelima anak panah itu dengan tepat menancap di batang pohon di bawah kaki kelima anak nakal itu. Mereka hanya berjarak 1 mm dari menembus semuanya. Beberapa anak nakal yang awalnya agresif terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Meskipun para elf memiliki kemahiran bawaan dalam memanah, kemahiran elf Qian dalam memanah hanya sedikit lebih tinggi daripada pemanah tingkat rendah. Sangat mustahil bagi elf Qian untuk menembakkan 5 anak panah sekaligus dan mengenai sasarannya. Keahlian memanah Shen Yanxiao yang luar biasa langsung membuat sekelompok anak nakal itu menutup mulut mereka. Mereka semua menatap Shen Yanxiao yang berdiri di bawah dengan linglung sambil menatap lencana biru kehijauan di dadanya. Kenapa dia peri Qian? Salah satu peri menatap Shen Yanxiao dengan heran. Kau, apakah kau peri tingkat lain? Mengapa kau menyamar sebagai peri Qian? Apa kau tidak pernah mendengar tentang pengkhianat Moonlight di kota lain? Mengapa kau melindunginya? Para peri takut dengan kekuatan Shen Yanxiao, tetapi mereka tidak dapat mengerti mengapa peri tingkat lanjut akan melindungi pengkhianat. Shen Yanxiao mengerutkan bibirnya dan menyeringai. Melihat anak-anak nakal yang ketakutan itu, dia langsung memasukkan klimens kembali ke dalam cincin interspatialnya dan memegang peri kecil itu dengan satu tangan dan sakunya dengan tangan lainnya. Bab 1153, Pengkhianat Peri 3. Tidak bisakah kau tidak ikut campur dalam urusanku? Shen Yanxiao mengucapkan kalimat ini dengan nada suam-suam kuku dan menarik peri kecil itu menjauh dari daerah yang tidak bersahabat ini. Shen Yanxiao memegang tangan peri kecil itu, tetapi dia dapat merasakan tangan kecil di telapak tangannya gemetar. Dia ragu-ragu dan berhenti. Dia menundukkan kepalanya dan menatap peri kecil yang membenamkan kepalanya di dadanya. Bahu kurus peri kecil itu bergetar tanpa henti. Shen Yanxiao dengan jelas melihat tetesan air mata sebening kristal menetes di dada peri kecil itu. Ada apa? Shen Yanxiao bertanya dengan lembut. Peri itu menggelengkan kepalanya tanpa suara. Shen Yanxiao berjongkok dan mengangkat wajah peri kecil itu dengan satu tangan. Melihat wajah kecil yang dipenuhi air mata itu, Shen Yanxiao merasa tidak berdaya. Saudari, ya, terima kasih sudah percaya padaku. Suku kami bukanlah pengkhianat. Kami tidak pernah mengkhianati para elf. Peri kecil itu terisak saat menatap Shen Yanxiao. Air mata seukuran manik-manik mengalir dari matanya, dan bibirnya yang merah memucat. Shen Yanxiao terkejut. Peri kecil itu menyeka air matanya dan menatap Shen Yanxiao. Paman Yu adalah orang baik, dan Paman Wuya juga orang baik. Mereka tidak pernah melakukan apapun untuk menyakiti para peri. Manusia bukanlah musuh para peri. Suara mudanya mengandung sedikit tekad. Shen Yanxiao mengerti siapa dua orang yang dimaksud peri kecil itu. Wuya adalah kakeknya, ayah ibunya, seorang manusia dari benua cemerlang, dan Paman Yu itu mungkin adalah ayahnya, Shen Yu. Shen Yanxiao semakin merasa bahwa orang tuanya mungkin tidak meninggal. Dia ingin bertanya lebih banyak lagi, tetapi melihat peri kecil itu yang gelisah, Shen Yanxiao merasa bahwa saat ini bukan saat yang tepat. Berpikir sejenak, Shen Yanxiao mengulurkan tangan untuk membelai kepala peri kecil itu dan berkata sambil tersenyum, "Siapa namamu?" "Aku belum tahu." Peri kecil itu mendengus dan berkata, "Namaku Tian Bao." "Tian Bao." Shen Yanxiao tersenyum. Nama yang sangat lucu. Tian Bao menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Dia menyukai kakak perempuan yang ramah ini. Dia adalah peri pertama yang tahu bahwa dia berasal dari suku Monsin. Namun, alih-alih menolaknya, dia melindunginya. "Lepaskan Tian Bao."
Sebuah raungan marah dengan jejak ketidakdewasaan terdengar dari belakang mereka. Shen Yanxiao tiba-tiba berbalik dan melihat seorang anak peri berusia 8 atau 9 tahun berlari ke arahnya. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Dia mengangkat Tian Bao dan mengetuk tanah. Kemudian, dia melompat ke udara. Dengan dia di udara, bocah peri yang menerkamnya jatuh tertelungkup. Detik berikutnya, Shen Yanxiao mendarat kembali ke tanah sambil menggendong Tian Bao. Bocah peri itu tidak peduli dengan keadaannya yang menyedihkan. Dia memanjat dan menerkamnya lagi. Shen Yanxiao dengan tenang mengulurkan tangan dan menepuk dahi bocah peri itu. Kemudian, di padang rumput hijau zamrud, seorang anak peri dengan lengan dan kaki pendek berusaha sekuat tenaga untuk melambaikan cakar kecilnya. Ia ingin mencakar seorang pencuri yang tidak berperasaan, tetapi ia tidak dapat menyentuhnya sama sekali. "Lepaskan Tian Bao, lepaskan dia, dasar penjahat!" teriak bocah kecil itu. Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan menatap Tian Bao yang benar-benar tercengang. Tian Bao menelan ludahnya dan menatap bocah lelaki kecil yang lucu itu. Kakak ini bukan orang jahat." Bocah kecil yang marah itu segera menghentikan perlawanannya dan mendongak dengan ragu. Dia menatap Tian Bao melalui celah-celah jari Shen Yanxiao. Benar-benar. Bab 1154, Keluarga 3, 1. Tian Bao mengangguk dengan tegas. Bocah kecil yang lucu itu menghela napas lega dan berhenti meronta. Dia menatap Shen Yanxiao dengan waspada. Shen Yanxiao mengangkat alisnya saat dia melihat tatapan tajamnya yang jelas berbeda dari elf lainnya. "Siapa dia?" tanya Shen Yanxiao. Tian Bao berkata, "Dia saudaraku." Shen Yanxiao menatap bocah lelaki kecil yang imut itu dan kemudian menatap Tian Bao. Penampilan peri itu terlalu cantik. Mereka hampir tidak memiliki kemiripan satu sama lain. Mengetahui bahwa tidak ada bahaya, Shen Yanxiao menurunkan Tian Bao. Bocah lelaki kecil yang lucu itu segera melangkah maju dan menarik Tian Bao di belakangnya sambil menatap Shen Yanxiao dengan gugup. "Kakak," Tian Bao menatap adiknya yang terlihat sangat gugup karena malu, lalu menarik ujung bajunya. Anak laki-laki kecil yang lucu itu berkata, "Kamu seharusnya tidak percaya pada peri, atau cepat atau lambat kamu akan mati bodoh. Mengapa kamu membawanya ke sini?" Tian Bao cemberut, "Aku tidak percaya pada sembarang orang. Kakak adalah orang baik dan dia memberiku banyak uang." Setelah berkata demikian, Tian Bao mengeluarkan segenggam koin kristal dari sakunya dan menunjukkannya kepada anak laki-laki itu. Bocah lelaki kecil yang lucu itu tertegun dan menatap Shen Yanxiao dengan ragu. "Mengapa dia memberimu begitu banyak uang?" Anak laki-laki itu masih waspada. "Kakak ingin membeli buah-buahan untuk kita, tetapi dia memberi kita banyak uang. Buah-buahan tidak cukup, jadi aku memintanya untuk datang dan mengambilnya." Tian Bao berkedip dan menjelaskan dengan jujur. Anak laki-laki kecil yang lucu itu mengamati Shen Yanxiao dari atas ke bawah lagi. Setelah memastikan bahwa Shen Yanxiao tidak menunjukkan perilaku aneh, dia berkata, "Penglihatanmu bagus. Baiklah, ikuti aku. Aku akan membawamu untuk mengambilnya." Setelah berkata demikian, anak laki-laki kecil yang lucu itu menarik Tian Bao ke depan. Shen Yanxiao terkekeh tak berdaya. Melihat bocah peri kecil yang sangat protektif terhadap anaknya, dia tiba-tiba mengerti mengapa Dulang dan yang lainnya terdiam melihat sifat protektifnya. Sikap seekor induk ayam tua yang melindungi anak-anaknya ini sungguh lucu. Anak laki-laki kecil yang lucu itu menarik Tian Bao dan membawa Shen Yanxiao ke sebuah hutan di tepi kota malam harum. Pohon-pohon di sini baru saja ditanam belum lama ini dan batang setiap pohon tidak lebih tebal dari batang manusia. Beberapa rumah kayu sederhana dibangun di bawah pohon-pohon dan banyak peri bekerja di depan rumah-rumah itu. Namun, ekspresi para peri itu begitu mati rasa tanpa kilau apapun. "Kita sudah sampai." Bocah lelaki kecil yang lucu itu berhenti di depan sebuah rumah kayu kecil dan mendorong pintunya agar bisa masuk. Ruangan di dalamnya tidak besar, hanya ada 3 tempat tidur sederhana dan meja kayu yang diukir dari akar pohon. Beberapa tas menonjol ditaruh di sudut ruangan. Anak lelaki kecil yang lucu itu dengan sigap mengambil sebuah tas kain dari sudut dan menyeretnya ke Shen Yanxiao dengan susah payah. "Untukmu." Wajahnya masih saja menyebalkan. Harus dikatakan bahwa para elf tidak cocok untuk berbisnis. Sifat mereka yang dingin dan sombong dapat menyebabkan banyak transaksi berakhir tiba-tiba. Lupakan fakta bahwa pelanggan harus selalu diperlakukan dengan sopan santun yang semestinya. Sekadar menatap wajah setengah mati itu, tidak melambaikan tangan dan langsung pergi dengan wajah muram sudah merupakan sikap murah hati.
Shen Yanxiao mengambil tas itu sambil tersenyum. Dia tidak mempermasalahkan sikap anak kecil itu dan hanya bertanya, Tian Bao berkata bahwa buah-buahan ini tidak dapat ditempatkan di cincin interspatial. Mengapa demikian? Dia dipenuhi rasa ingin tahu tentang buah-buah ini. Buah-buah ini dapat meningkatkan efisiensinya dalam menyerap kekuatan pohon kehidupan. Buah ini hampir sebanding dengan ramuan-ramuan canggih di dunia manusia yang dapat meningkatkan aura pertempuran dan sihir. Bab 1155, Keluarga 3, 2. Xiu pernah menyebutkan bahwa meskipun pertumbuhan sumber kehidupan peri terkait erat dengan pohon kehidupan, meningkatkan sumber kehidupan seseorang sangatlah sulit. Efek buah ini lebih baik daripada ramuan yang diracik Shen Yanxiao untuk meningkatkan aura pertempuran dan sihirnya. Yang lebih mengganggunya adalah reaksi anak kecil itu ketika mendengar dia membeli buah itu. Reaksinya tidak wajar, kemungkinan besar dia tahu keunikan buah itu. Anak lelaki kecil yang lucu itu mengerutkan kening dan menatap Shen Yanxiao. "Kamu harus tanya ayah," kata anak kecil yang lucu itu. "Ayah." Tepat saat Shen Yanxiao merasa penasaran, pintu pun didorong terbuka. Seorang peri muda mendorong pintu dan masuk. Ketika dia melihat 3 sosok di dalam ruangan, dia jelas tercengang. "Ayah." Saat Tian Bao melihat peri itu, dia langsung menerkam dan meminta pelukan. Peri itu segera sadar kembali dan menepuk kepala Tian Bao. Peri itu menatap Shen Yanxiao dengan ekspresi terkejut di matanya. "Ayah, dia tamu keluarga kita. Kakak membeli banyak buah jadi kita punya uang sekarang." Tian Bao meletakkan semua koin kristal di sakunya ke tangan ayahnya, seolah-olah dia sedang mempersembahkan harta karun, dan wajahnya penuh dengan senyuman. "Oh, silakan duduk," kata peri itu. Shen Yanxiao tersenyum dan duduk di bangku kecil. Dia harus mengakui bahwa keluarga yang terdiri dari 3 orang ini sangat tidak beruntung. Ayah Tian Bao adalah seorang peri yang tampan. Namun, Shen Yanxiao memperhatikan bahwa kaki kirinya tampak cacat karena pincangnya terlihat jelas saat berjalan. "Namaku Yuesi, bolehkah aku tahu namamu?" Yuesi menarik anak-anaknya untuk duduk. Jelas terlihat bahwa dia sangat penasaran dengan Shen Yanxiao. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, "Nama saya Shen Yanxiao." "Shen," Yuesi tertegun. Sesuatu tampak berkedip di matanya saat matanya menatap Shen Yanxiao seolah-olah dia sedang mencoba mencari tahu sesuatu. "Aku belum pernah melihatmu sebelumnya di kota malam harum. Apakah kamu dari kota tingkat Qian lainnya?" tanya Yuesi. Shen Yanxiao berkata, "Saya rasa begitu." Yuesi mengangguk sambil berekspresi penuh pertimbangan. "Ayah, pelanggan ini bertanya mengapa buah kita tidak bisa ditempatkan di cincin interspatial." Bocah peri itu meletakkan tangannya di bangku dan berkata. Yuesi memaksakan senyum dan berkata, "Kamu pasti menyadari keunikan buah kami dan membeli begitu banyak. Kamu bahkan sengaja datang ke sini, kan?" Shen Yanxiao mengangguk. Dia tidak memiliki kesan buruk terhadap keluarga bertiga ini. Terlebih lagi, Tian Bao tampaknya sangat menghormati ayahnya. Terlebih lagi, mereka semua adalah elf dari suku Monsin, jadi wajar saja jika Shen Yanxiao tidak waspada terhadap mereka. Yuesi berkata, "Awalnya aku tidak berniat menjual buah-buahan ini, tetapi kakiku cacat dan aku tidak bisa berbuat banyak. Ada banyak hal di suku ini dan aku tidak ingin menambah beban suku ini, jadi aku meminta Tian Bao untuk mencoba menjualnya. Sayangnya, buah-buahan tidak populer di sini. Aku tidak bercanda, tetapi kamu adalah pelanggan pertama kami." Shen Yanxiao terkejut, tetapi dia segera merasa bahwa itu wajar saja. Bindong sebelumnya menyebutkan bahwa mereka dapat memanen buah sesuka hati selama mereka membayar 1 koin kristal di kota malam harum. Peri mana yang akan menghabiskan 1 koin kristal untuk membeli 10 buah? Selain itu, uang yang dimiliki para peri di kota-kota tingkat Qian terbatas. Mereka jelas tidak mau menggunakan koin mereka yang terbatas untuk membeli buah dengan harga seperti itu. Bab 1156, Keluarga 3. Buah ini dapat meningkatkan laju penyerapan sumber kehidupanmu. Kamu seharusnya sudah merasakannya. Alasan mengapa buah ini tidak dapat ditempatkan di cincin interspatial adalah karena ia adalah makhluk hidup, berbeda dari buah-buahan biasa. Bahkan setelah dipetik, ia tidak akan layu dan mengering. Ia akan tumbuh secara alami dan mempertahankan kondisi terbaiknya. Yuesi menjelaskan dengan sabar. Shen Yanxiao terkejut. Setelah dipetik, apakah masih dianggap makhluk hidup? Itu tidak pernah terdengar. Berapa banyak buah-buahan ini yang kamu punya?
Shen Yanxiao akhirnya mengerti mengapa Tian Bao tidak takut tidak menjual buah-buahan. Sepertinya buah-buahan ini memiliki masa simpan yang sangat panjang. Yue Si menatap buah-buahan yang ditumpuk di sudut dan memaksakan senyum. Apa yang kamu lihat adalah segalanya. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Meskipun ada banyak buah, dia berniat untuk menggunakannya dalam waktu lama karena buah-buah itu memiliki efek khusus. Dia takut akan menghabiskannya dalam waktu dekat. Beberapa saat yang lalu, dia merasakan bahwa efek yang ditimbulkan oleh buah itu telah menghilang, sehingga tingkat penyerapannya kembali ke tingkat semula. Menurut perhitungan Shen Yanxiao, durasi efeknya berlangsung sekitar 1 jam. Meski ia hanya berlatih 10 jam sehari, buah-buahan di ruangan itu hanya mampu menopangnya selama 2 hingga 3 bulan. Apakah kamu tidak bisa mendapatkan buah-buahan ini lagi? Shen Yanxiao merasa bahwa jika memang begitu, akan sangat disayangkan. Jarang baginya untuk menemukan sesuatu yang baik, tetapi tampaknya keberuntungannya terbatas. Yue Si langsung menggelengkan kepalanya. Buah-buahan ini milik suku Monsin. Yang ada di tanganku hanyalah apa yang telah kukumpulkan di masa lalu. Sekarang setelah aku dibuang ke kota tingkat Qian, aku tidak lagi memiliki kualifikasi untuk mendapatkan buah-buahan lagi. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Pengusiran adalah hukuman yang disiapkan untuk para elf di kota-kota tingkat atas. Meskipun para elf dapat bekerja keras untuk meningkatkan diri dan maju menuju kota tingkat atas, mereka tetap harus mematuhi peraturan kota. Begitu seorang elf melakukan kesalahan, mereka akan kehilangan sumber kehidupan mereka oleh suku-suku tingkat tinggi dan dibuang ke kota tingkat Qian. Para peri yang dibuang telah melakukan kejahatan serius. Sumber kehidupan elf setara dengan aura pertempuran dan sihir manusia. Menghilangkannya sama saja dengan menghancurkan mata pencaharian manusia sepenuhnya, mengubah mereka menjadi cacat. Shen Yanxiao penasaran, kejahatan mengerikan apa yang dilakukan peri bertampang lembut seperti itu hingga diasingkan. Hukuman yang begitu kejam tampaknya tidak sebanding dengan peri di depannya. Yue Si menatap anak-anaknya dengan senyum masam. Dia bukan lagi peri yang sempurna. Tanpa sumber kehidupan, kekuatan fisiknya lebih rendah daripada anak-anaknya. Pelanggan, saya lihat Anda sepertinya membutuhkan buah-buahan ini. Tanya Yue Si. Shen Yanxiao mengangguk. Yue Si ragu-ragu sejenak, lalu menatap Shen Yanxiao dengan ragu-ragu. Mungkin aku bisa memberitahumu cara mendapatkannya, tetapi bisakah kau menjawab pertanyaanku terlebih dahulu? Tentu saja, jawab Shen Yanxiao tegas. Yue Si terdiam sejenak. Tak lama kemudian, ia memberanikan diri dan menarik napas dalam-dalam. Apakah kau tahu seseorang bernama Shen Yu? Bab 1157, Suku Monsin, 1. Shen Yanxiao terkejut. Yue Si berkata, sejujurnya, aku merasa kamu familiar saat pertama kali melihatmu. Penampilanmu sangat mirip dengan dua temanku. Salah satunya adalah Shen Yu. Dia manusia, tetapi yang satunya berdarah campuran antara manusia dan elf. Kudengar mereka pernah melahirkan seorang anak di masa lalu. Aku jadi bertanya-tanya, kau kenal mereka? Jantung Shen Yanxiao berdebar kencang. Jika tebakannya benar, orang berdarah campuran yang disebutkan Yue Si adalah ibunya, Wen Ya. Karena Yue Si mengatakan bahwa dia berteman dengan mereka, maka dia pasti pernah melihat mereka sebelumnya. Yue Si mengangguk. Nama peri itu adalah Wen Ya, dan dia adalah nona muda dari suku Monsin kami. Ketika dia masih berada di benua Dewa Bulan, aku adalah salah satu pengawalnya. Wajah Yue Si menunjukkan jejak kerinduan namun juga kesepian. Yue Si adalah pengawal ibunya. Shen Yanxiao terkejut. Setelah Wen Ya meninggalkan benua Dewa Bulan, dia pergi ke benua cahaya dan menikahi Shen Yu di sana. Mereka memiliki seorang anak, dan alismu sangat mirip dengan Shen Yu. Kamu juga memiliki beberapa kesamaan dengan Wen Ya, kata Yue Si. Shen Yanxiao terkekeh dan menatap Yue Si. Mereka adalah orang tuaku. Yue Si terkejut. Setelah pulih dari keterkejutannya, dia segera berlutut dengan satu kaki dan berkata kepada Shen Yanxiao dengan nada tidak stabil, Nona muda, terimalah penghormatanku. Shen Yanxiao bergegas maju untuk membantu Yue Si berdiri. Namun, Yue Si sangat bersemangat. Nona muda kecil, Nona muda pernah berkata bahwa kau berada jauh di benua cemerlang. Kupikir aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu dalam hidupku, tetapi aku tidak menyangka kebetulan seperti itu akan terjadi di dunia ini. Tian Bao, Nuoki, datanglah dan beri penghormatan kepada nona muda kecil.
Yuesi menolak untuk berdiri dan memanggil anak-anaknya untuk memberi penghormatan kepada Shen Yanxiao. Bingung, Tian Bao dengan patuh berlutut di hadapan Shen Yanxiao atas perintah ayahnya. Matanya yang besar dipenuhi keraguan dan kegembiraan. Tian Bao merasa gembira karena dermawannya tiba-tiba menjadi nona muda kecil sukunya. Shen Yanxiao merasa tidak berdaya. Bangun, ada yang ingin kutanyakan padamu. Yuesi berkata bahwa Wen Ya memberitahunya bahwa putrinya berada di benua cahaya. Apakah itu berarti Wen Ya baru kembali ke benua Dewa Bulan setelah Shen Yanxiao lahir? Wen Ya masih hidup. Jika dia masih hidup, lalu bagaimana dengan Shen Yu? Ketiga elf itu perlahan berdiri. Wajah Yuesi terlihat gembira. Nona muda, silakan bertanya. Shen Yanxiao bertanya, orang tuaku, apakah mereka masih di benua Dewa Bulan? Dia selalu bertanya-tanya apakah Wen Ya dan Shen Yu masih hidup. Kalau tidak, mengapa Shen Feng tidak menemukan jasad mereka saat itu? Selain itu, dia melihat hantu Wen Ya di sumber kehidupannya. Kemungkinan besar hantu itu tertinggal setelah mereka disergap oleh Shen Duan. Semua tanda menunjukkan bahwa mereka mungkin masih hidup. Yuesi menampakkan ekspresi sulit saat dia menatap Shen Yanxiao dengan ragu-ragu. Mereka berada di benua Dewa Bulan. Senyum mengembang di wajah Shen Yanxiao. Jadi, orang tuanya masih hidup. Namun, ekspresi Yuesi tidak terlihat baik. Dia tampak khawatir tentang sesuatu. Shen Yanxiao memperhatikan ketidaknormalannya, dan kegembiraan di hatinya sedikit tertahan. Yuesi mengaku bahwa dia adalah pengawal Wen Ya, tetapi dia melakukan kejahatan serius dan dibuang ke kota tingkat Qian ini. Seluruh suku Monsin juga telah pindah dari kota tingkat hitam. Suku Monsin sudah menjadi suku elf tingkat lanjut. Biasanya, sebuah suku tidak akan terdegradasi begitu banyak. Bab 1158, Suku Monsin 2. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi pada suku Monsin sehingga situasi seperti ini bisa terjadi. Dia bertanya-tanya apakah Shen Yu dan Wen Ya baik-baik saja. Shen Yanxiao menggigit bibirnya. Meskipun dia telah menempati tubuh ini, dia masih memiliki hubungan darah dengan Shen Yu dan Wen Ya. Meskipun mereka belum pernah bertemu, hatinya masih terpengaruh oleh ikatan darah. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Tanya Shen Yanxiao. Yuesi menggelengkan kepalanya. Aku diantar ke kota malam harum 10 tahun yang lalu. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan aku belum bertemu dengan orang tuamu sejak saat itu. Ketika aku pergi, mereka masih tinggal di suku Monsin. Jika kau ingin menemukan mereka, pergilah ke kota tempat suku Monsin tinggal saat ini. Lalu, di mana suku Monsin sekarang? Hanya ada 5 kota tingkat hitam dan karena suku Monsin telah diturunkan pangkatnya, mereka hanya bisa pergi ke kota tingkat putih. Yuesi berkata, mereka ada di kota Giok. Shen Yanxiao terdiam. Mengapa nama kota ini terdengar sangat mirip dengan kota yang memenjarakan paman ketiganya? Ada apa? Yuesi menatap Shen Yanxiao yang tiba-tiba terdiam dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Shen Yanxiao berdeham dan menggelengkan kepalanya. Dia terlalu malu untuk memberitahunya bahwa pamannya yang seorang Casanova telah menggoda seorang wanita muda di kota Jadaite belum lama ini dan pada saat itu, dia dikurung di kota itu. Memalukan, sangat memalukan. Shen Yanxiao akhirnya mengerti mengapa Shen Feng suka mengabaikan putranya yang tidak berguna ini. Itu karena kemampuannya untuk membuat masalah terlalu gila. Tidak peduli seberapa Casanova dirimu, jangan main-main dengan peri. Bahkan jika kamu ingin merayu peri, setidaknya jangan cari yang punya pendukung kuat. Jika kamu tidak mencari kematian, kamu tidak akan mati. Tidak peduli seberapa tebal kulitnya Shen Yanxiao, dia tidak tega bergosip tentang pamannya di depan pengawal ibunya. Jika aku ingin pergi ke kota Jadaite, apakah aku harus lulus ujian kemajuan? Shen Yanxiao menyentuh dagunya dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa lulus beberapa ujian pertama. Sejujurnya, dia tidak tahu banyak tentang sistem elf. Meskipun dia telah mendengar beberapa informasi tentang ujian dari Bindong, dia tidak tahu banyak tentang detailnya. Selain tempat tinggal Raja Peri, masih ada 5 tingkat kota yang harus dilaluinya. Ia harus mendaki selangkah demi selangkah. Ia tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung. Jadi, membuat frustrasi. Benar sekali, Yuesi mengangguk. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan. Nona muda, apakah kamu ingin lulus ujian kemajuan dan memasuki kota Jadaite? Shen Yanxiao mengangguk dengan jujur. Namun, Yuesi menggelengkan kepalanya dan berkata,
jika nona muda berencana menggunakan cara biasa, akan memakan waktu setidaknya setengah tahun sebelum kamu bisa memasuki kota Giok. Ah, bukankah ujiannya seminggu sekali? Shen Yanxiao sudah memikirkannya. Dia akan memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk meningkatkan kemampuan dan berusaha lulus ujian setiap 1 atau 2 minggu. Rencana itu akan sempurna. Yuesi berkata, nona muda kecil seharusnya baru saja tiba di benua Dewa Bulan, jadi kamu tidak tahu banyak tentang tempat ini. Ujian untuk kota-kota tingkat Qian memang seminggu sekali, tetapi ujian untuk kota-kota tingkat kuning sebulan sekali. Ujian untuk kota-kota tingkat merah 5 bulan sekali, dan kota-kota tingkat putih setahun sekali. Yuesi dengan tenang memberitahu Shen Yanxiao tentang kenyataan pahit situasinya. Sebelum dia bisa mencerna semuanya, Yuesi menambahkan pukulan besar lainnya. Selain itu, dalam 6 bulan pertama setelah memasuki kota tingkat berikutnya, Anda tidak diperbolehkan melakukan tes tingkat yang lebih tinggi. Bab 1159, Kamp Pelatihan 1. Shen Yanxiao merasa tidak enak. Ibumu, dia sudah harus menunggu lama untuk mengikuti setiap tes, dan masih ada aturan yang melarangnya mengikuti tes berikutnya dalam waktu 6 bulan setelah memasuki kota. Bukankah ini terlalu berlebihan? Sistem dunia elf secara brutal menghancurkan rencana indah Shen Yanxiao menjadi berkeping-keping. Bahkan jika dia lulus setiap ujian pada percobaan pertamanya, masih akan memakan waktu setidaknya 2 hingga 3 tahun untuk memasuki kota tingkat hitam. 2-3 tahun, sudah terlambat. Oke, masih ada sekelompok besar keluarga dan teman yang menunggunya di benua Brilliance. Oke. Dia sedang terdesak waktu. Ekspresi Shen Yanxiao langsung berubah menjadi lebih buruk. Bibirnya berkedut saat dia menatap Yuesi dan berkata, apakah ada cara yang lebih cepat? Dia benar-benar tidak bisa membuang-buang waktu. Jika dia mengikuti prosedur normal, pada saat dia memanjat ke dasar pohon kehidupan, Sun Never Sets mungkin akan disiksa oleh gelombang binatang buas sampai tidak ada ampas yang tersisa. Yuesi sedikit terkejut. Jelas, ekspresi sedih Shen Yanxiao membuat Yuesi memiringkan kepalanya. Tes, tapi saya tidak merekomendasikannya. Katakan saja dulu. Shen Yanxiao menghela napas lega. Dia suka jalan pintas. Penjaga bulan perak. Apa itu? Yuesi berkata, mereka adalah sekelompok penjaga yang bertugas melindungi keselamatan dan keharmonisan benua Dewa Bulan. Selama kalian memasuki pengawal bulan perak, semua batasan yang kusebutkan sebelumnya tidak lagi menjadi batasan. Jika kalian dapat menjadi anggota pengawal bulan perak yang paling tajam, kalian dapat langsung melewati batasan pangkat dan langsung ditugaskan ke Raja Peri, jarak terdekat yang dapat dicapai seseorang dengan pohon kehidupan. Langsung memasuki pohon kehidupan. Mata Shen Yanxiao berbinar. Ini jelas merupakan rute yang harus ditempuhnya. Bagaimana aku bisa bergabung dengan pengawal bulan perak? Shen Yanxiao bertanya dengan tidak sabar. Yuesi menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Bagaimanapun, Shen Yanxiao tetaplah nona muda kecil dari suku Monsin. Apakah benar-benar tidak apa-apa membiarkan nona muda kecil mereka menjadi pengawal orang lain? Bukankah pemimpinnya akan mencekiknya sampai mati jika dia tahu? Namun, melihat ekspresi gembira Shen Yanxiao, Yuesi hanya bisa mengatakannya. Jika Anda ingin masuk ke dalam Silvermoon Guard, Anda harus terlebih dahulu masuk ke Silvermoon Training Camp. Setiap kali ujian diadakan di kota-kota, Silvermoon Training Camp juga akan mulai merekrut elf. Nona muda kecil hanya perlu mendaftar. Setelah memasuki kamp pelatihan, Anda akan dilatih secara khusus, dan hanya elf yang paling luar biasa yang dapat masuk ke dalam Silvermoon Guard. Namun, jika nona muda kecil tidak dipilih oleh Silvermoon Guard, maka Anda hanya dapat ditugaskan secara acak ke berbagai sudut benua Dewa Bulan, seperti Pantai Cahaya Bulan atau beberapa kota tingkat Qian lainnya. Tidak semua elf akan cukup beruntung untuk menjadi anggota pengawal bulan perak. Yuesi sangat khawatir. Melihat penampilan Shen Yanxiao, dia tampaknya tidak tahu banyak tentang para elf dan mungkin, sumber kehidupannya tidak terlalu kuat. Akan baik-baik saja jika dia dipilih oleh pengawal bulan perak, tetapi jika dia tidak dipilih dan dikirim ke tempat yang jauh dari pohon kehidupan, maka potensi keuntungan tidak akan menutupi kerugiannya. Mereka yang ditugaskan untuk menjaga dunia elf dipilih dari kamp pelatihan. Semakin hebat seorang elf, semakin besar kemungkinan mereka akan ditempatkan di kota tingkat yang lebih tinggi. Namun, begitu mereka memasuki kamp pelatihan, itu berarti mereka harus sepenuhnya menerima pengaturan selanjutnya. Dimanapun mereka ditempatkan di masa depan,
Para elf tidak dapat mengeluh. Jika tidak, mereka akan langsung diasingkan dan bahkan akan dibuang ke tanah kosong yang lebih rendah dari kota tingkat Qian. Bergabung dengan kamp pelatihan adalah sebuah pertaruhan. Jika mereka menang, itu akan menjadi jalan pintas tercepat menuju pohon kehidupan. Jika mereka kalah, mereka tidak akan bisa lagi mendekati pohon kehidupan. Bab 1160, Kamp Pelatihan 2. Di benua Dewa Bulan, banyak elf dari kota-kota tingkat rendah telah berpikir untuk menyingkirkan batasan pangkat mereka dengan mengikuti kamp pelatihan. Namun, hanya ada sedikit kasus yang berhasil. Para elf di kota-kota tingkat Qian pada awalnya memang tidak berbakat. Bahkan jika mereka nyaris berhasil memasuki kamp pelatihan, mereka tidak akan mengalami peningkatan yang signifikan. Beberapa elf bahkan ditugaskan untuk menjaga perbatasan benua Dewa Bulan, menjauh dari pohon kehidupan. Dalam situasi seperti itu, sulit bagi mereka untuk meraih prestasi apapun dalam hidup mereka. Yuesi dengan hati-hati menganalisis kelebihan dan kekurangan kamp pelatihan Shen Yanxiao. Dia berharap Shen Yanxiao akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Namun bagi Shen Yanxiao, tidak peduli seberapa buruk metode ini, dia harus mencobanya. Itu karena masih ada sekelompok orang yang menunggunya untuk kembali ke benua cahaya yang jauh. Semakin lama dia tinggal di benua Dewa Bulan, semakin banyak hal tak terduga yang bisa terjadi di benua cahaya. Jika aku memasuki kamp pelatihan, apakah aku masih bisa keluar? Shen Yanxiao sudah memutuskan untuk memasuki kamp pelatihan. Namun, dia masih ingat paman ketiganya yang malang dan orang tuanya yang belum pernah dia temui. Yuesi berkata, durasi pelatihan hanya setengah tahun. Jika nona muda kecil diterima oleh pengawal bulan perak, maka nona muda kecil dapat bergerak bebas di semua kota di luar kota cahaya bulan. Sekarang, akan ada waktu sekitar 1 bulan sebelum perekrutan diadakan. Setelah selesai, mereka akan mengatur agar Anda tinggal di kota. Secara umum, tempat-tempat yang menjadi tanggung jawab pengawal bulan perak hanyalah kota-kota tingkat hitam dan kota cahaya bulan. Shen Yanxiao menepuk dagunya, setengah tahun berlatih dan 1 bulan kegiatan bebas. Setelah semuanya selesai, dia mungkin punya waktu 5 bulan untuk berjongkok di dekat pohon kehidupan dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Apapun yang terjadi, itu adalah kesepakatan yang bagus. Tentu saja, perhitungan ini didasarkan pada keberhasilan Shen Yanxiao memasuki pengawal bulan perak. Aku bermaksud mencobanya. Yuesi, beritahu aku apa lagi yang harus aku perhatikan, kata Shen Yanxiao. Yuesi menghela napas. Karena nona muda kecil sudah memutuskan, maka aku tidak akan membujukmu lagi. Buah-buahan ini di tanganku akan kuberikan kepada nona muda kecil. Dengan 5 hari tersisa sebelum pendaftaran, nona muda kecil harus memakan buah-buahan ini untuk meningkatkan sumber kehidupanmu secepat mungkin. Tidak banyak hal yang perlu diperhatikan di kamp pelatihan. Pada dasarnya, mereka akan menerima semua peserta, tetapi aku tidak begitu jelas tentang apa yang akan terjadi di kamp pelatihan. Meskipun demikian, nona muda kecil tidak dapat melangkah keluar dari kamp pelatihan selama setengah tahun. Kudengar ada total 3 kamp pelatihan, dan pangkat elf di ketiga kamp pelatihan itu berbeda. Menurut Yuesi, elf Qian dan kuning akan ditempatkan di kamp pelatihan primer sementara elf merah dan putih akan ditempatkan di kamp pelatihan menengah. Jika elf dari kota hitam ingin bergabung dengan kamp pelatihan, mereka akan langsung memasuki kamp pelatihan lanjutan. Kamp pelatihan primer berlokasi di kota-kota tingkat kuning, sementara kamp pelatihan menengah dibangun di kota-kota tingkat putih. Sedangkan kamp pelatihan lanjutan, tentu saja berlokasi di kota-kota tingkat hitam. Jika dia ingin memasuki kamp pelatihan lanjutan, dia harus berprestasi baik di kamp pelatihan utama sebelum dia dapat naik level. Shen Yanxiao mendengarkan dengan saksama dan mengingat apa yang dikatakan Yuesi padanya. Yuesi memberikan semua buah-buahan itu kepada Shen Yanxiao dan dia tidak ragu-ragu meninggalkan sebagian besar koin kristal yang disiapkan Qixia untuknya dan kedua anaknya. Koin-koin itu tidak begitu berguna baginya. Setelah dia memasuki kamp pelatihan, uang tidak lagi dibutuhkan, jadi dia sebaiknya menyerahkan uang itu kepada Yuesi dan keluarganya. Bab 1161, Kamp Pelatihan 3. Shen Yanxiao membawa beberapa kantong buah dan kembali ke penginapan tempat dia menginap. Ketika dia memasuki kamar, dia melihat burung vermilion dan 2 pria manis itu sedang memulihkan diri di meja. Shen Yanxiao dengan santai mengeluarkan 3 buah dari sakunya dan melemparkannya ke arah mereka. Kemudian,
Dia mengunyah buah lainnya sebelum melompat ke tempat tidur untuk berlatih. Yueshi berkata bahwa buah-buahan ini hanya dapat ditemukan di suku Monsin. Xiu, bagaimana menurutmu? Shen Yanxiao tidak menyerah untuk menemukan lebih banyak buah. Sebelumnya aku mendengar bahwa ada beberapa pohon buah aneh yang tumbuh di dekat pohon kehidupan. Pohon buah ini telah dipelihara oleh pohon kehidupan sehingga mungkin memiliki beberapa efek khusus. Buah-buahan ini kemungkinan besar akan diberikan oleh Raja Peri. Jika kau menginginkan lebih, kau dapat membelinya dari suku lain atau pergi ke kota Monsin untuk mendapatkan lebih banyak lagi, kata Xiu. Wah, sepertinya prospek menjadi pengawal Raja Elf semakin membaik. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Jika dia bisa langsung memasuki kota Monsin sebagai pengawal, maka dia akan punya waktu 5 bulan untuk membuka semua segel di tubuhnya. Mengenai fakta bahwa dia tidak bisa pergi tanpa izin, wujud perinya mungkin tidak dapat melanggar kontrak, tetapi dia dapat berubah kembali menjadi manusia. Seorang pencuri yang tak berperasaan, yang belum menjadi pengawal, sudah mulai memikirkan cara untuk menyakiti para elf yang tidak bersalah. Shen Yanxiao membuka matanya dan melihat bahwa ketiganya telah selesai memakan buah itu. Dia bertanya dengan santai, apakah kalian merasakan sesuatu yang istimewa setelah memakan buah itu? Bisakah kalian menyerap kekuatan pohon kehidupan lebih cepat? Vermilion Bird menggelengkan kepalanya dan begitu pula Mini Dragon dan Little Phoenix. Sepertinya buah-buah ini hanya efektif untuk peri. Shen Yanxiao merasa agak menyesal. Kalau saja buah-buah ini juga efektif untuk ketiga bayinya yang menggemaskan. Oh benar, aku akan pergi selama 5 hari. Vermilion Bird, tinggallah dan jaga adik-adikmu di kota malam harum. Aku akan membawa beberapa teman ke sini dalam 2 hari. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa langsung mencarinya. Shen Yanxiao mengatur agar dia tinggal di kamp pelatihan. Vermilion Bird memasang ekspresi kosong sambil mengangguk, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan hilangnya gadis itu secara tiba-tiba. Berapa lama? Sekitar setengah tahun. Setelah dia meninggalkan kamp pelatihan, dia bisa memikirkan cara untuk membawa Vermilion Bird dan yang lainnya ke sisinya. Semoga perjalananmu aman. Jangan lupa menulis surat balasan. Vermilion Bird melambaikan cakarnya dengan tidak tulus. Shen Yanxiao memutuskan untuk tidak memberi mereka buah apapun untuk dimakan malam ini. Sungguh sekelompok orang yang tidak tahu terima kasih. Selama 5 hari berikutnya, Shen Yanxiao bekerja keras makan buah-buahan dan berlatih. Akhirnya, pada malam hari kelima, terjadi sedikit perubahan pada sumber kehidupan di tubuhnya. Awalnya itu adalah benih kecil, tetapi setelah beberapa hari, ia mulai berkecambah. Perubahan sumber kehidupannya juga membawa perubahan besar bagi Shen Yanxiao. Malam itu, lapisan pertama segel wujud elfnya telah dibuka tanpa suara. Pelepasan segel itu tidak membawa perubahan apapun pada tubuh Shen Yanxiao, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sebagian sihirnya yang berasal dari wujud manusianya telah pulih. Jika dia menghitung, kekuatannya saat ini sebagai seorang warlock telah pulih ke tingkat seorang Great Warlock. Tetapi sebagai seorang pemanah, tidak ada yang benar-benar terjadi. Pada hari ke-6 saat matahari mulai terbit dari timur, Shen Yanxiao mengemasi barang bawaannya dan meninggalkan penginapan dengan embun pagi masih di udara. Ia kemudian berjalan menuju lokasi pendaftaran kamp pelatihan.